Perkenalkan, nama saya Manggalani Paramita Putri. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Ramadhani. Dan perkenalkan, nama saya Priscilla Laura Adityatori. Di sini kami akan menjelaskan tentang Financial Statement Fraud Case pada PT Kimia Farma, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas Financial Audit 1. Yang pertama ada company background. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang awalnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Lalu kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1958. Kimia Farma bergerak di bidang pelayanan kesehatan, manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, dan retail farmasi. Kimia Farma memiliki lebih dari 46 cabang trading dan distribution dan 45.000 apotek dan klinik di Indonesia, serta melakukan ekspansi produk obat jadi dan bahan baku ke berbagai negara dunia seperti India, Jepang, Taiwan, Vietnam, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manajemen motivation. Berdasarkan kasus PT Kimia Farma, pihak manajemen terbukti melakukan penggelembungan keuntungan laporan keuangan dengan cara meningkatkan data harga atas persediaan dan melakukan pencatatan ganda atas penjualan. Hal ini telah meningkatkan nilai aset perusahaan sehingga laba dan nilai buku perusahaan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, motivasi manajemen dalam melakukan kecurangan adalah penjualan saham. Seperti yang diketahui, PT Kimia Farma baru saja menjadi perusahaan publik IPO dan pada 4 Juli 2001 dengan meningkatkan laba perusahaan, publik akan lebih tertarik untuk membeli saham KF dan PT Kimia Farma akan mendapatkan dana yang lebih besar dari penjualan saham tersebut. Selanjutnya ada mengenai fraud scheme. Menurut Tuana Kota tahun 2013, kecurangan atau fraud merupakan bentuk tindakan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya tipu daya, pelanggaran, dan penyembunyian data sehingga timbulnya ketidakpercayaan publik. Kecurangan ini disebabkan oleh beberapa tindakan, yaitu seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi, di mana kelima penyebab tindakan fraud ini disebut dengan fraud pentagon yang merupakan pengembangan dari fraud triangle. Skandal kecurangan PT Kimia Farma yang merupakan salah satu kasus fraud di Indonesia yang terjadi pada tahun 2001. PT Kimia Farma menunjuk Hans Tuana Kota dan Mustafa atau biasa disingkat dengan HTM untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangannya dan mencetuskan bahwa manajemen perusahaan menyajikan laba sebesar 132 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2001. Tetapi Bapepam dan Kementerian Keuangan BUMN beranggapan bahwa manajemen perusahaan terlalu besar mencantumkan nilai laba bersihnya dan menghendaki bahwa adanya indikasi kecurangan dalam penyajian laba bersih tersebut. Kemudian Bapepam menginstruksikan untuk diadakan audit ulang dan laporan hasil audit disajikan kembali. Selanjutnya pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali yang menghasilkan temuan kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian yang dimaksud berkaitan dengan penjualan dan persediaan, di mana dalam penjualan adanya pencatatan ganda terhadap nilai penjualan yang lebih besar dari sebenarnya yaitu 24,7%, dan untuk persediaan terdapat harga
per 3 Februari terbukti dibesar-besarkan dan dijadikan sebagai landasan penilaian jumlah dan harga persediaan unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Kesalahan laporan keuangan yang dihasilkan dari kecurangan tersebut adalah berupa overstate penjualan senilai 2,7 miliar rupiah yang berada di unit industri bahan baku. Kemudian terdapat kesalahan overstate persediaan senilai 23,9 miliar pada unit logistik sentral. Lalu kesalahan overstate pedagang besar farmasi persediaan senilai 8,1 miliar rupiah dan overstate penjualan senilai 10,7 miliar. Terkuaknya skandal kecurangan ini mengakibatkan pengguna laporan keuangan tidak menerima informasi yang dengan fair dan reputasi auditor menurun. Sehingga pemegang saham PT Kimia Farma menyetujui tidak akan memakai jasa HTM sebagai anggota akuntan publiknya. Selanjutnya terkait CV Firm Involved, yang dimana kantor akuntan publik yang terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma adalah Hans Tuan Kota dan Mustafa atau HTM. HTM adalah kantor akuntan publik yang merupakan hasil merger antara Hans & Co, Kapla & Tuna Kota, dan juga Mustafa Tony dan Surjadinata. HTM merupakan kantor akuntan publik yang berada di bawah afiliasi salah satu Big Four auditors di dunia, yaitu Deloitte Touche Tohmatsu. Yang dimana dalam hal ini, KAP HTM melibatkan Ludovius Sensius sebagai rekan auditor untuk melakukan audit ulang dan menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan tahun 2001, yang dimana hal ini dapat terjadi karena adanya fundamental error sejak Mei 2001 yang menyebabkan overstate laba besar senilai 32,7 miliar atau 24,7% dari laba PT Kimia Farma. Selanjutnya, KAP HTM dan juga Ludovisius Sensi W termasuk dalam pihak yang bersalah dalam kasus ini karena tidak berhasil menemukan adanya kesalahan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma. Hal ini disebabkan karena hal tersebut tidak termasuk bagian yang disampling oleh HTM. Selanjutnya, KAP HTM terbukti telah melakukan audit laporan keuangan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan unsur kesengajaan untuk membantu manajemen PT Kimia Farma dalam upaya penggelembungan laba bersih. Selanjutnya untuk auditor involved sendiri, dalam kasus PT Kimia Farma ini, pihak auditor tidak terlibat secara langsung dalam manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Hal ini bisa dibuktikan dari tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan kesenjangan untuk manipulasi laporan keuangan oleh auditor. Sehingga dalam kasus ini, auditor hanya terlibat dengan etika profesinya saja, yang mana auditor belum cukup profesional dalam melakukan audit sampling sehingga tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Selanjutnya untuk auditor negligence selanjutnya terkait auditor negligence, yaitu kelainan auditor PT Kimia Farma yang terdiri dari Hans Tunarkota dan juga Mustafa atau HTM adalah tidak berhasil mendeteksi adanya ketidakwajaran pencatatan laporan keuangan perusahaan, sehingga mereka tidak bersikap secara independen dan mengaku bahwa telah melakukan prosedur auditor yang berlaku. Oleh karena kelalaiannya tersebut, HTM dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah aftermath-nya. Yang pertama, dampak terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana akuntan publik HTM diwajibkan untuk melakukan restatement laporan keuangan PT Kimia Farma per 31 Desember 2001, serta audit laporan keuangan ulang hingga periode 30 Juni 2002. Lalu selanjutnya ada dampak terhadap investor dan perusahaan, di mana perusahaan dengan segera melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Namun, RUPS tetap menilai bahwa kinerja perusahaan masih tergolong baik, sehingga mereka menganggap kecurangan ini murni dilakukan oleh manajemen lama perusahaan dan telah dijadikan tersangka.
Nah, selanjutnya ada dampak terhadap KAP terkait, yaitu KAP HTM, di mana mereka diwajibkan untuk melakukan restatement atas laporan keuangan serta melakukan audit ulang per tanggal 30 Juni 2002. Nah, serta menurut keputusan RUPS menyatakan secara aklamasi bahwa tidak akan memakai jasa HTM lagi sebagai akuntan publik di PT Kimia Farma. Selanjutnya ada dampak terhadap KAP secara umum, di mana pemerintah akan ikut campur tangan dalam mengatasi kasus tersebut, yang memungkinkan adanya pembuatan aturan dan kebijakan baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik. Nah, berikut ada sanksi-sanksi yang harus diterima. Yang pertama, untuk Kimia Farma, di mana diwajibkan untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Lalu yang kedua, sanksi bagi direktur lama, yaitu membayar senilai 1 miliar rupiah ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 5 huruf N. Lalu sanksi terakhir diterima oleh KAP HTM, di mana diwajibkan untuk membayar sebesar 100 juta rupiah ke kas negara karena telah melanggar SPAP Seksi 110. Berikut resiko yang harus didapatkan, yaitu di mana KAP HTM selaku auditor dari kasus PT Kimia Farma harus menanggung resiko inheren dari dijalankannya suatu tugas audit, yang mana KAP HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan besar akan ada resiko manipulasi seperti yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, mengingat KAP HTM adalah KAP yang telah berdiri cukup lama. Nah, resiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah maupun publik. Dan pada akhirnya, HTM harus menghadapi konsekuensi resiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik tersebut. Conclusion dari kasus PT Kimia Farma adalah yang pertama, berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap beberapa prinsipnya, yaitu kepentingan publik, integritas, dan perilaku profesional. Yang kedua, kasus ini juga sangat berdampak negatif pada peran akuntan publik di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Berikut adalah beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP HTM. Yang pertama adalah kepentingan publik, di mana akuntan telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka semata. Kesalahan penyajian pada laporan keuangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor. Yang kedua adalah kode etik integritas, di mana PT Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau penyediaan prinsip. Selanjutnya adalah perilaku profesional, di mana pihak yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Kinerja profesionalisme dari seorang auditor pun dapat merusak reputasi profesinya. Nah, berikut adalah saran atau suggestion dari kasus PT Kimia Farma dari kelompok kami, yaitu yang pertama etika bisnis. Nah, perusahaan itu seharusnya menegakkan etika bisnis di mana dimulai dari pemimpin perusahaan yang menjadi panutan bagi bawahannya. Etika bisnis harusnya dilakukan dengan transparan, misalnya adanya penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya sehingga tidak terjadi whistleblowing. Lalu yang kedua adalah kepentingan, di mana pemimpin perusahaan harus mampu membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadinya, sehingga tidak memancing terjadinya tindakan yang tidak mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara undang-undang. Selanjutnya untuk kontrol, di mana perusahaan harusnya memiliki kontrol terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan harus dicek dan dipastikan kebenarannya, serta dilakukan evaluasi atas kesalahannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kesalahan dalam laporan keuangan. Lalu saran yang keempat yaitu etika profesi, di mana auditor harusnya bertindak sesuai etika
profesi sebagai auditor. Auditor harus mampu bertanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat berdasarkan SPAP. Hal ini dilakukan agar kepercayaan publik tidak berkurang dan integritas profesi tetap terjaga. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih.